Polisi membongkar kuburan anak di Aceh yang menjadi korban penyiksaan pacar ibunya untuk keperluan otopsi. Tersangka membunuh korban agar hubungannya dengan ibu korban berjalan lancar. Kasus pembunuhan sadis dialami anak berusia 5 tahun di Aceh Barat masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Seorang pelaku yang merupakan pacar ibu korban kini sudah ditangkap Polres Aceh Barat. Untuk mengungkap kasus itu, polisi membongkar kuburan anak yang menjadi korban penyiksaan pacar ibunya untuk keperluan otopsi. Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda penyiksaan di tubuh korban. Pembongkaran makam anak berada di tempat pemakaman umum Gampong Tungoh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat yang turut disaksikan ayah kandung korban dan warga. Hasil otopsi itu nantinya akan dibawa ke laboratorium untuk penelitian lebih lanjut. Sebelumnya, AZ alias Ai, warga desa Gampong Tungoh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, ditangkap atas kasus pembunuhan BGR yang tak lain anak kekasihnya. Pria 22 tahun itu nekat membunuh korban agar hubungan asmaranya dengan ibu korban berjalan lancar. Korban sendiri adalah anak pasangan A dan PR yang sudah lama bercerai. Polsek Tanjung Priuk berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana yang merenggut nyawa anak di bawah umur. Dalam pengungkapannya, polisi mengamankan seorang pelaku yang tidak lain adalah paman korban. Kasus penganiayaan dan pembunuhan anak di bawah umur berhasil diungkap Polsek Tanjung Priuk. Pelaku berinisial DZ dan MS diketahui melakukan penganiayaan terhadap korban berusia 15 tahun berinisial AZA hingga meninggal dunia. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah kompor yang sudah terbakar untuk mengelabui polisi, kursi kayu, asbak kaca, serta sebungkus rokok beserta korek. Kapolsek Tanjung Priuk Kompol Nazirwan menjelaskan kronologi kasus ini berawal dari laporan kebakaran yang menyebabkan adanya korban meninggal. Dan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi pun kemudian menangkap kedua pelaku. Kasus ini berawal dari laporan penemuan mayat yang berada di Rumah Sakit Sulianti Saroso, dugaan kecelakaan karena kebakaran. Ini berawal dari adanya laporan kebakaran yang menyebabkan ada korban meninggal. Kemudian personil dalam hal ini di backup sama unit Jatanras melakukan penyelidikan sehingga berhasil kepada pengejaran dan mengamankan pelaku. Artinya di sini bahwa berdasarkan fakta-fakta temuan di TKP, baik itu di rumah sakit maupun di rumah, ada kecurigaan daripada penyidik bahwa ada kejanggalan bahwa kematian tersebut bukan disebabkan karena kebakaran. Sementara itu, Kepala Unit Reskrim Polsek Tanjung Priuk Ibtu Muhammad Idris membenarkan motif pelaku dalam melakukan kekerasan kepada korbannya, yaitu rasa sakit hati karena terus ditagih hutang oleh orang tua korban. Dia ke sana untuk pada intinya pelaku ini ditagih hutang oleh ibu korban. Jadi setelah nyampe sana mungkin karena dia sakit hati kata dia, sehingga dia melihat di sana ada kursi dan anak korban sedang belajar pada saat itu, diambil kursinya, dipukulkan kepada anak itu. Menurut keterangan dari tersangka, dia melakukannya 5 kali sehingga tidak sadarkan diri. Melihat tidak sadarkan diri dan dia di sana melihat adanya kompor, kemudian diambillah kain atau benda-benda yang mudah terbakar, ditumpuk di atas kompor tersebut, kemudian dinyalakan. Sehingga itu dianggap bagi dia mengalihkan bahwa itu terjadi kebakaran. Setelah itu baru diketahui oleh saksi yang kebetulan tetangga dari anak korban dan dipadamkanlah api tersebut dan anak korban dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Motifnya sebenarnya apa sih Pak? Menurut keterangan tersangka, dan ini tentu masih lakukan pendalaman dari kita, namun menurut keterangan tersangka dia ditagih terus hutangnya sehingga dia merasakan sakit hati, hanya seperti itu. Namun kalau menurut keterangan tersangka dia berhutang 300.000. Akibat perbuatannya, pelaku pun dijerat dengan pasal berlapis yaitu 351 dan 338 KUHP serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 16 tahun penjara. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV.